Nah, jemaah yang dirahmati Allah, setelah hewan ini disembelih, kemudian sudah dibagi daging-daging, sudah dibersihkan, ya, kemudian siap untuk dibagikan daging-dagingnya. Bagaimana ketentuan untuk pembagian daging ini? Maka di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah disebutkan, ya, ma yantafi'u bihi minal udhiyah, ya, bagaimana penggunaan atau pembagian daging hewan daging kurban. Pada dasarnya ada 3. Yang pertama al-aklu minha, dimakan. At-tasadduq alal fuqara, digunakan untuk sedekah bagi para fuqara. Al-idtikharu min lahmiha, ya. Yang ketiga adalah disimpan dagingnya. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis dari Salamah bin Al-A'waq berkata, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man doha minkum fala yusbihanna ba'da salasatin wa baqiya fi baitihi min husyai. Barang siapa yang berkurban di antara kalian, maka janganlah ada sisa setelah waktu 3 hari. Nabi SAW di awal dahulu menyampaikan, jika kalian berkurban, maka jangan ada lagi sisa daging setelah waktu 3 hari. Maknanya kalau sudah 3 hari, lewat dari 3 hari berarti sudah harus habis daging tersebut. Nah, itu dimakan, dibagikan orang lain, maka yang penting habis. Falamma kana al-am al-muqbil qalu, kemudian ketika datang tahun berikutnya dan juga bersamaan dengan waktu pelaksanaan ibadah kurban, maka para sahabat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, naf'al kama fa'alna al-am al-madhi, apakah kami akan melakukan hal yang sama dengan tata cara pembagian daging kurban sebagaimana tahun yang lalu ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, kulu wa'at'imu waddakhiru, makanlah, kemudian kasih makan orang lain dan simpanlah. Fa inna dzalikal am kana bin nasi juhdun, karena pada waktu tahun lalu itu, kenapa tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Karena dulu pada waktu itu manusia dalam kondisi banyak susahnya, ya, banyak membutuhkannya. Maka manusia atau orang kaum muslimin tidak boleh menyimpannya lebih dari 3 hari, harus dibagi-bagi semuanya, harus dimakan supaya kemudian orang lain juga merasakan akan daging yang dimilikinya, ya. Untuk itu dalam hadis ini disampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya dibolehkan pembagian daging kurban itu dari 3 aspek. Yang pertama untuk dimakan sendiri, kemudian yang kedua untuk disedekahkan untuk orang lain, diberikan kepada orang lain, terutama untuk orang-orang fuqara, orang-orang du'afa, dan yang ketiganya adalah disimpan, waddakhiru, dan disimpan. Kemudian ada pendapat yang lain sesuai dengan hadis tadi. Pembagian daging kurban itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sepertiganya untuk dimakan untuk sendiri, kemudian yang kedua adalah disedekahkan untuk para fuqara, dan yang ketiga adalah dihadiahkan. Tentu hadiah di sini bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah kaya, orang-orang yang sudah mampu. Untuk itu daging kurban, apa hukumnya jika dibagikan kepada orang-orang mampu? Jawabannya boleh. Karena ini babnya adalah bab hadiah, babnya adalah bab hibah atau hadiah, maka dibolehkan untuk membagi daging kepada orang-orang yang kaya sekalipun. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan tentang pembagian daging kurban, karena pada dasarnya nanti ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan daging kurban. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wala tabi'u luhuma al-hadyi wal adhahi wa kulu wa tasaddaqu wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha. Nabi bersabda, janganlah kalian menjual daging kurban dan sembelihan pada saat
pada saat haji, berkurban yang dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji, atau berkurban yang ada di tanah air masing-masing. Ketika berkurban, jangan menjual daging kurban. Fakulu, maka makanlah, watasodaku, boleh kamu infakkan, boleh kamu sodakohkan, wastamtau bijuludiha, boleh kamu gunakan untuk kepentingan sendiri kulit-kulit daging tadi atau kulit-kulit binatang tadi. Wala tabi'uha, jangan jual kulit tadi. Untuk itu hadis ini menjelaskan tentang larangan menjual kulit hewan kurban. Ini yang banyak terjadi di panitia masjid atau panitia kurban, karena kebutuhan operasional yang cukup besar, sehingga ketika dapat hewan kurban, disembelih hewan kurban tadi, kulitnya tidak dibagikan tapi dijual kepada jagal atau kepada orang yang membutuhkan, dan hasil dari penjualan kulit tadi digunakan untuk tambahan operasional kepanitiaan kurban. Tentu hal ini dilarang, tidak dibolehkan, karena sabda Nabi tadi, wala tabi'uha, jangan kalian jual kulit-kulit atau jangan kalian jual daging kurban kalian. Ini tentu bagi orang yang berkurban. Untuk itu ya, tidak dibolehkan untuk menjual daging menjual daging atau kulit hewan kurban ini. Atau dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatahu atau man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Maka tidak ada pahala kurban baginya. Ini menjadi dalil bahwasanya larangan untuk menjual belikan daging kurban. Kemudian larangan yang kedua adalah wala yu'ti al-jazar, tidak dibolehkan untuk menggunakannya sebagai upah bagi jazar, sebagai upah bagi para penyembelih. Ya, tidak dibolehkan untuk mengupai jagal dengan bagian dari binatang kurban tadi. Misalnya ada orang yang nyembelih daging kurban tadi dan biasanya dia dapat upah dari sembeliannya, maka sebagai upahnya karena nggak punya uang, dikasihlah misalnya bagian kepalanya, dikasihlah mungkin bagian sampilnya, bagian paha atau kaki dari binatang tersebut. Kalau ini akadnya sebagai upah, maka ini yang menyebabkan daging kurbannya atau hewan kurbannya nggak sah, karena dibagikan untuk kegiatan yang sifatnya duniawi, yaitu untuk menjadi upah bagi orang yang menyembelihnya tadi.